day-to-day production. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan hakikat konsep dasar perlindungan tanaman. Yang pertama, definisi perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman merupakan suatu usaha mencegah, menghindarkan, dan menyehatkan kembali tanaman dari serangan organisme pengganggu agar pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi normal. Yang kedua itu tujuan perlindungan tanaman. Tujuan perlindungan tanaman itu melindungi, mencegah, atau menghindari agar tanaman tidak mengalami gangguan, kerusakan, kematian, kemerosotan hasilnya, atau memperkecil kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga itu hakikat perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman tidak meningkatkan hasil, tetapi dengan adanya usaha perlindungan tanaman akan menyelamatkan kehilangan hasil sehingga produksi tanaman normal atau mantap. Yang kedua itu bagaimana pentingnya perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Perlindungan tanaman di sini berperan penting dan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, di mana peran strategis dimaksud adalah menekan kehilangan hasil sehingga peningkatan produksi pangan tetap terjaga. Kualitas pun juga demikian. Ketiga itu identifikasi hama dan penyakit pada satu tanaman perkebunan, hortikultura, dan pangan. Yang pertama itu hama perkebunan. Contohnya itu pada tanaman kopi. Hama kutu putih disebabkan oleh serangan Planococcus citri, Homo petrea, Pseudocodiae, menyerang bagian bunga, buah, pucuk tanaman, daun, dan cabang muda. Tunas bunga dan buah muda yang diserang akan mengering dan gugur. Yang kedua itu penyakit karat daun pada tanaman kopi. Penyakit karat daun adalah segolongan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh golongan cendawan atau fungi yang termasuk dalam bangsa ordo. Penyakit ini paling jelas gejalanya terlihat pada daun sehingga disebut karat daun. Penyakit pada hortikultura yang pertama itu hama. Hama ulat gerayak hama pada tanaman cabai biasanya menyerang daun, buah, dan tanaman yang masih kecil. Untuk tindakan pengendalian dianjurkan menyemprotkan insektisida pada siang hari dan malam hari. Yang kedua itu penyakit pada tanaman hortikultura. Penyakit bercak daun, penyakit ini disebabkan oleh cendawan Cercospora cacici. Gejalanya berupa bercak bercincin, berwarna putih pada tengahnya, dan coklat kehitaman pada tepi-tepinya. Yang ketiga itu hama pada tanaman pangan, khususnya pada tanaman jagung. Yang pertama itu lalat bibit atau Adrhigiona exigua. Tanaman jagung yang terserang hama ini akan memiliki bekas gigitan pada bagian daun, pucuk daun layu, dan akhirnya tanaman jagung akan mati. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua itu penyakit pada tanaman jagung. Hawa daun maidis. Gejala yang dialami tanaman jagung yang terserang hawa ini berupa bercak coklat abu-abu pada seluruh permukaan daun. Bila para penyakit ini akan menyerah hingga bagian jaringan tulang daun yang akhirnya jaringan daun tersebut mati. Keempat itu hama dan gejala pada tanaman kopi. Pertama itu hama kutu sisih. Pada tanaman kopi, hama ini merupakan jenis hama kutu yang memiliki bentuk seperti lintah kecil yang dapat melekat pada daun maupun batang tanaman kopi. Yang kedua ini gejala. Gejala hama kutu sisih ini adanya noda hitam atau kecoklatan pada daun serta ranting dan cabangnya pun menjadi kering.